Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anas Miftal Falah dengan NIM 2410865, kelas C2 Ilmu Komputer angkatan 24. Jadi di video kali ini saya bakalan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan eh, manajemen proyek ya. Baik, untuk yang pertama yang saya akan bahas adalah konsepnya terlebih dahulu. Untuk konsep, soal nomor satu itu soalnya adalah jelaskan elemen-elemen dasar yang membentuk software engineering, lengkapi dengan contoh. Baik, untuk di sini saya menjawab pada 4 elemen ya. Yang pertama itu elemen kualitas. Jadi elemen itu tuh menanamkan budaya perbaikan proses yang berkelanjutan melalui filosofi seperti manajemen kualitas total atau TQM atau Six Sigma. Jadi di kualitas ini tuh ini semacam ya bentuk komitmen kita ya untuk memberikan yang terbaik di proyek ini gitu. Kalau di contoh saya, di contoh perpustakaan itu kita itu mulai dengan fokus kualitas, yang dimana fokus kualitasnya itu standar akurasi data buku. Jadi, data buku atau data anggota itu gimana caranya supaya nggak tertukar, itu yang kita komitmenkan, seperti itu misalnya, contohnya. Lalu untuk yang proses, jadi proses itu merupakan kerangka kerja yang harus dibangun untuk penyampaian teknologi RPL secara efektif. Proses mendefinisikan kegiatan, tindakan, dan tugas yang dilakukan saat produk kerja dibuat. Nah, kalau di proses ini, kita itu bukan menyusun, ini adalah kerangka kerjanya gitu ya, kerangka kerja mulai dari komunikasi dengan klien hingga penyelesaian penyelesaian proyek, yang di mana penyelesaian proyek ini memberikan, hasil kerja gitu ya, hasil kerja kepada klien seperti itu. Itu disusun semua di, proses gitu. Jadi, siapa mengerjakan apa, nah itu disusun di proses. Dan untuk yang ketiga, elemen metode. Jadi ini tuh menyediakan teknik-teknik atau cara bagaimana membangun perangkat lunak secara teknis. Ini juga mencakup tugas komunikasi, analisis kebutuhan, pemodelan desain, pembuatan program, pengujian, dan dukungan. Jadi di metode ini ya semacam kita cari tahu cara agar, apa sih, tampilan tampilan proyeknya itu enak dipandang, contohnya seperti itu. Itu yang metode. Jadi metode itu mencakup gitu ya, cara kita berkomunikasi dengan pelanggan atau dengan klien gitu. Cara merancang tampilan supaya nyaman di mata, terus, sampai cara menguji gitu ya, cara menguji apakah ada kesalahan, di dalam sistemnya, seperti itu. Itu diatur di metode. Jadi kita cari tahu lah. Lalu untuk tools, tools itu dari namanya aja udah tools ya, jadi kalau di bahasa Indonesia kan alat bantu gitu. Jadi dia mempermudah gitu, mempermudah kita saat mengerjakan si proyeknya. Di sini tuh menyediakan dukungan otomatis atau semi otomatis untuk proses dan metode yang digunakan. Jadi contohnya kalau di saya itu, membangun aplikasi perpustakaan. Di aplikasi perpustakaan itu misal pencatatan buku itu masih terbilang manual gitu ya, masih menggunakan buku. Tapi dengan adanya tools, tools yang kita gunakan semacam mungkin, eee, aplikasi atau apps, database gitu ya, yang secara otomatis nginput gitu. Jadi petugas pun nantinya nggak akan secara manual lagi gitu untuk melakukan input data. Itu termasuk tools, seperti itu. Nah, di sini contoh yang saya ambil adalah dalam membangun aplikasi perpustakaan yang saya bilang tadi di awal. Jadi kita mulai dengan fokus kualitas, di mana fokus kualitas kita adalah standar akurasi data buku gitu ya. Gimana caranya supaya data buku itu nggak tertukar dengan data anggota, seperti itu. Lalu mengikuti proses. Jadi tahapan dari komunikasi hingga penyerahan, proyeknya gitu. Lalu yang, metode itu menggunakan metode seperti pemodelan database. Lalu yang terakhir dibantu oleh tools yaitu sistem manajemen basis data yang saya bilang tadi. Itu untuk contohnya. Lalu untuk yang nomor 2 itu soalnya adalah jelaskan model proses waterfall dan bandingkan dengan prototyping. Jelaskan secara rinci termasuk penggunaan contoh yang menunjukkan penguasaan Anda secara mendalam. Yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah waterfall. Jadi cara kerja waterfall simple ya, nggak untuk dijelaskan, simpel untuk dijelaskan. Karena mungkin teman-teman bisa membayangkan sebuah air terjun gitu ya, sebuah air terjun yang jatuh dari atas ke bawah secara alami gitu ya. Ini pun sama gitu. Jadi
mirip dengan air terjun, alurnya maju satu-satu secara berurutan dari komunikasi, lalu ke perencanaan, lalu ke pemodelan, lalu ke konstruksi, lalu ke deployment. Namun, di waterfall ini sifatnya tidak fleksibel atau kaku gitu. Jadi, kalau kita sudah melewati komunikasi, kita tidak bisa balik ke komunikasi. Kalau kita sudah melewati perencanaan dan sudah masuk ke pemodelan, kita tidak bisa balik ke perencanaan. Sama seperti air terjun kalau sudah jatuh ke bawah tidak bisa naik ke atas. Betul sekali seperti itu. Untuk kelebihannya, mudah untuk dipahami dan direncanakan, cocok untuk proyek kecil yang kebutuhannya sudah jelas dari awal. Masalahnya, masalah yang saya bilang tadi, terlalu kaku jika ada perubahan di tengah jalan. Klien pun harus sabar karena produk baru terlihat di akhir proyek. Contohnya, contohnya adalah saat bikin modul laporan keuangan, yang rumusnya itu udah pasti dan nggak akan ada perubahan lagi. Jadi, secara garis besar waterfall kayak gitu, yaitu metode ketika ada sebuah perubahan, itu nggak bisa kita pakai waterfall. Maksudnya, memang waterfall ini digunakan ketika memang sebuah proyek itu diyakini tidak akan ada perubahan, lagi gitu. Jadi sudah pasti beres dan nggak akan ada revisi lagi. Karena kalau ada revisi itu nggak bisa kita mengulang atau, balik ke proses sebelumnya, seperti itu. Itu untuk waterfall. Lalu untuk yang prototyping, ini tuh cara kerjanya bikin produk versi cepat atau prototype dulu buat diberikan ke pelanggan atau klien. Alurnya mulai dari komunikasi, rencana cepat, desain cepat, lalu masuk ke bikin prototype, lalu lanjut ke penyerahan dan feedback. Nah, ini yang membedakan antara waterfall dan prototype gitu ya. Kalau waterfall tadi sifatnya mungkin agak kaku ya, jadi Eee, nggak bisa ada yang namanya revisi gitu. Tapi kalau di prototype ini, dia tuh semacam memberikan sebuah model terlebih dahulu gitu, model prototype di awal kepada klien. Jadi klien bisa memberikan, feedback gitu ya. Kelebihannya pun pelanggan jadi terlibat terus-menerus gitu ya, karena kita akan melakukan diskusi secara terus-menerus dengan klien gitu ya selama proyek ini berlangsung. Lalu resiko produk ditolak pun relatif rendah. Karena kita melibatkan si klien untuk, terjun langsung, diskusi langsung dengan tim, seperti itu. Lalu untuk yang masalahnya, keterlibatan pelanggan yang terlalu sering dapat membuat proyek lebih molor. Kenapa? Karena mungkin karena perbedaan pendapat, karena jam klien yang tidak tidak fleksibel, seperti itu. Jadi akan mungkin, beresiko proyek tersebut ditunda secara terus-menerus gitu. Terkadang pengembang juga tergoda untuk menggunakan jalan pintas agar prototipe lebih cepat selesai. Untuk contohnya, saat bikin apps baru yang pelanggannya sendiri belum tahu ingin tampilan yang seperti apa. Itu untuk contoh prototyping. Eee, ya jadi dari contoh yang saya berikan ini, contohnya adalah ketika misalnya ada klien gitu ya, ingin ngebuat sebuah apps gitu, ngebuat sebuah apps tapi si klien pun belum tahu gitu, untuk tampilannya seperti apa, lalu fitur-fiturnya apa gitu ya. Ya itu nggak bisa dilakukan di metode waterfall. Kenapa? Karena kalau misalnya si klien tidak memberitahu apa yang dia mau di awal, klien tidak tahu apa yang dia mau di awal, itu pastinya nanti akan adanya perubahan-perubahan lagi gitu. Perubahan-perubahan yang dimana mengharuskan mengulangi proses, sebelumnya gitu. Dan di waterfall itu tidak bisa terjadi. Jadi kita tidak bisa mengulang proses yang sudah kita lakukan atau sudah kita lewati tahapannya, seperti itu. Lanjut ke nomor ketiga, itu jelaskan secara mendalam model proses Scrum. Jika memungkinkan, angkat sebuah kasus untuk memudahkan penjabaran Anda gitu ya. Jadi untuk metode Scrum itu, di sini pada intinya Scrum itu memberikan hasil berupa increment, potongan fitur gitu ya, tiap sprintnya secara bertahap. Jadi aktivitas utamanya yang pertama ada komunikasi. Komunikasi ini tuh diskusi secara bersama dengan pemangku kepentingan, buat tahu tujuan dan keinginan dari kliennya tuh apa gitu. Jadi memang kalau kita menggunakan metode Scrum nanti di awal-awal itu, manajer Scrum dengan tim dan klien akan, sorry bukan manajer Scrum tapi Scrum Master ya atau manajer proyek. Jadi nanti mereka akan melakukan, pertemuan pertemuan baik itu secara online atau offline. Tapi diharuskan mereka secara bersama-sama melakukan diskusinya gitu ya. Jadi
si tim pun tahu harus apa nantinya, terus project manager pun, tahu gitu apa yang dimau oleh klien. Jadi nggak perlu nantinya project manager atau scrum master itu menjelaskan lagi kepada tim-tim, dan itu akan justru tidak efisien gitu. Lalu untuk yang kedua itu ada perencanaan. Jadi ini tuh semacam bikin rencana ya, planning, ngebuat roadmap buat perjalanan proyek seperti scheduling dan menyusun timeline. Ini tuh secara singkatnya kita nentuin tugas, tugas apa yang bisa kita kerjakan, kita selesaikan dalam mungkin satu sprintnya 2 minggu, ya kita kerjakan, kita selesaikan dalam 2 minggu itu apa aja gitu fiturnya, itu di perencanaan gitu. Untuk yang, aktivitas perencanaan. Lalu untuk yang ketiga ada pemodelan. Pemodelan itu membuat sebuah model supaya mudah dipahami kebutuhan desainnya. Jadi ini sudah jelas pasti bikin model gitu ya, menggambar alur biar tim paham gimana cara kerjanya, cara alur alur kerjanya kayak apa. Nah, itu nanti dibuat di pemodelan seperti itu. Jadi kita ngegambar alurnya lah. Lalu yang keempat itu ada konstruksi. Di sini proses coding, mulai bikin kodenya kayak gitu dan langsung ngetes. Ya, sekaligus testing untuk memastikan tidak adanya kesalahan fungsi. Jadi setelah, tadinya ada pemodelan, lanjut ke proses coding. Nah, setelah proses coding selesai, nantinya akan ada tester yang menguji, program tersebut gitu ya, apakah ada bug atau tidak. Jika dirasa ada bug, maka nanti akan diulang lagi, bukan diulang, diperbaiki gitu ya, diperbaiki lagi. Lalu setelah tidak adanya sebuah bug gitu ya, maka lanjut ke tahap kelima atau tahap kelima yaitu deployment atau penyebaran. Di penyebaran ini, jadi menyerahkan hasil kerja kepada pelanggan atau klien untuk diuji, dievaluasi, dan feedback. Nah, setelah tadi programnya sudah selesai dan dirasa sudah tidak ada bug, selanjutnya diserahkan kepada klien gitu. Nanti klien juga akan mencoba gitu ya, dan dievaluasi secara bersama-sama gitu. Dan mungkin nantinya akan ada feedback dari klien gitu ya. Mungkin ada kurang apa, seperti itu. Baik, lanjut untuk yang nomor 4. Nomor 4 itu soalnya adalah apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam tahap requirement secara komprehensif. Jadi apa saja yang perlu dipertimbangkan gitu ya, di tahapan requirement atau kebutuhan gitu. Sebenarnya bukan kebutuhan aja sih kalau di requirement tuh, eee, yang diharuskan seperti itulah. Jadi, untuk yang pertama adalah komunikasi awal. Di sini tertulis melibatkan proses diskusi dan kerjasama intensif dengan pelanggan untuk menggali kebutuhan mereka sebenarnya gitu. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah di sini saya memposisikan diri saya untuk yang nomor 4 ini sebagai software engineer gitu ya. Jadi langkah pertama adalah komunikasi awal gitu. Sebagai software engineer ya, saya tuh tidak boleh gitu ya langsung ngoding, langsung mengerjakan. Saya harus diskusikan terlebih dahulu secara intens, secara jujur dan terbuka gitu dengan klien. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya sederhana gitu ya. Saya tuh mau cari tahu gitu masalah asli mereka itu apa sebenarnya. Dan tanpa obrolan yang jujur di awal, kita itu, beresiko bisa membuat aplikasi yang canggih, canggihnya canggih banget, tapi ternyata tidak dibutuhkan, sama sekali oleh si klien, seperti itu. Itu untuk komunikasi awal. Lalu yang kedua ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini semacam, batasan lah ya. Jadi di sini tertulis detail spesifikasi kebutuhan. Jadi kalau tadi kita sudah ngobrol di awal dengan klien gitu ya, dan sudah tahu apa yang klien butuhkan, misalnya kayak dia mau buat sebuah, apps apps dengan ketentuan ini gitu, saya mau bikin apps dengan ini gitu. Setelah tahu masalahnya, saya harus kasih batasan gitu ya, batasan yang jelas gitu. Mana fitur yang mau dibikin dan mana yang tidak gitu. Ini tuh penting gitu supaya pengerjaan nggak melebar kemana mana gitu, stay on the track gitu dan tetap fokus, tim pun nantinya tetap fokus gitu pada solusi utama yang paling dibutuhkan oleh si klien, seperti itu. Itu untuk ruang lingkup. Yang ketiga itu ada atribut kualitas. Atribut kualitas itu mencakup maintainability, dependability, efisiensi, dan, usability. Jadi untuk maintainability itu jelas ya, bisa di-maintenance gitu, bisa diperbaiki, bisa diperbaiki di masa depan. Untuk dependability itu harus aman, secure dari, kebobolan data, pencurian data, mungkin case-nya seperti pencurian, eee,
apa, kartu kredit digital. Nah, seperti itu kalau bisa diusahakan dan diwajibkan, jelas diwajibkan dan diharuskan data tersebut nggak boleh bocor ataupun hilang. Itu untuk dependability, jadi keamanan. Lalu untuk efisiensi. Efisiensi ini jelas harus ringan dijalankan dan untuk usability itu jelas, untuk mudah untuk digunakan, seperti itu. Itu untuk atribut kualitas. Jadi kita tentuin untuk kualitas standarnya itu seperti apa, yang bisa di-maintenance, yang bisa, yang aman datanya, yang efisien penggunaannya, yang, eee, mudah digunakannya, seperti itu. Yang keempat itu ada dokumentasi. Jadi dokumentasi itu penting ya, diharuskan gitu. Jadi wajib adanya dokumentasi, dokumentasi kode dan panduan teknis. Kenapa? Karena yang pertama dokumentasi kode. Dokumentasi kode itu penting karena nantinya misalnya, yang mendevelop apps kita bukan kita atau orang lain gitu ya, itu tuh nantinya akan menyulitkan gitu kalau nggak ada yang namanya dokumentasi kode. Kenapa? Karena ya dokumentasi kode itu nunjukin gitu ya, posisi kode ini di mana, posisi kode ini di mana. Jadi yang akan develop selanjutnya pun nggak perlu ngebongkar dari awal lagi gitu, nggak perlu ngebongkar ulang untuk, sekedar maintenance atau menambahkan fitur gitu. Nah itu kemudahan kemudahan, kita memberikan kemudahan seperti itu. Panduan teknis, misalnya kita buat, apps dashboard, itu ada yang namanya admin mungkin ya. Admin nantinya akan mengoperasikan dan dia butuh yang namanya panduan teknis gitu, cara menggunakan software-nya seperti apa gitu. Itu untuk dokumentasi. Lalu yang terakhir itu ada kelayakan, layak secara ekonomi baik secara ekonomi maupun, secara waktu gitu ya atau tepat waktu gitu. Jadi saya harus, ngelihat gitu kelayakan dan, batasan proyek gitu. Sebagai software engineer ya, saya itu, harus realistis gitu ya. Rencana teknis yang saya susun itu harus ekonomis. Artinya, sesuai gitu dengan anggaran yang klien punya atau budget yang klien ada gitu. Dan yang paling krusial adalah tepat waktu. Aplikasi yang hebat itu, baru dianggap, sukses kalau misalnya dia itu selesai tepat waktu dan bisa dipakai saat klien membutuhkannya, seperti itu. Jangan sampai misalnya saya ambil contoh, lebaran gitu ya, event lebaran, kita membangun sebuah apps dengan adanya promosi atau diskon. Si lebarannya udah beres, tapi diskonnya belum muncul, seperti itu. Itu tidak baik. Jadi tepat waktu itu harus, dan layak secara ekonomi, harus realistis dengan budget yang dimiliki oleh si klien, seperti itu. Itu untuk, hal-hal yang harus dipertimbangkan di requirement, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke, bagian implementasi ya. Jadi di sini ada sebuah koperasi susu, yaitu Koperasi Peternak Susu Sejahtera, ingin mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan akurasi data, transparansi pembayaran, dan kualitas produk susu yang dihasilkan oleh para anggotanya. Itu untuk konteks ya. Jadi saya lanjut langsung ke alur bisnisnya ya. Jadi alur bisnis yang diinginkan, yang pertama, setoran susu oleh peternak. Jadi setiap hari peternak menyerahkan susu ke koperasi dengan data ID peternak, tanggal setoran, jumlah susu per liter, dalam satuan liter, dan kualitas awal atau visual. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk yang level 0 terlebih dahulu. Jadi di sini ada sistem proses terintegrasi koperasi susu, yang dimana peternak itu, memberikan setoran susu gitu ya. Itu ada ID, tanggal, jumlah, dan kualitas. Lalu itu sudah sesuai dengan nomor satu. Lalu untuk yang nomor 2, jadi dia pengambilan dan pengujian sampel. Jadi setiap setoran diambil sampelnya. Sampel dikirim ke laboratorium pengujian susu. Laboratorium menguji kandungan seperti lemak, protein, SNF atau solid non-fat, dan kandungan bakteri. Hasil uji dikirim kembali ke sistem koperasi. Ini kita bisa lihat panah dari sistem proses terintegrasi, menuju ke laboratorium pengujian susu. Untuk data yang flow datanya itu adalah sampel susu. Lalu dikembalikan ke sistem proses berupa hasil uji, seperti itu. Lalu lanjut ke nomor 3 itu penentuan kualitas dan harga susu. Jadi sistem menentukan grade kualitas susu ABC, A, B, C. Lalu harga susu ditentukan berdasarkan harga dasar hasil uji kualitas dan kebijakan manajer. Nah, di sini
ada panah dari manajer koperasi ke arah sistem operasi terintegrasi koperasi susu sejahtera, yang di mana datanya itu kebijakan harga dan, harga dasarnya gitu. Lalu yang keempat, perhitungan pembayaran peternak. Jadi total pembayaran dihitung berdasarkan volume susu dan harga per liter. Sistem menghasilkan slip pembayaran dan rekap pembayaran. Nah, untuk outputnya itu slip pembayaran dan rekap pembayaran. Kita bisa lihat dari gambar di level 0 ini. Jadi ada panah dari sistem proses itu menuju ke peternak, yang dimana datanya itu slip dan rekap pembayaran. Seperti itu. Untuk yang kelima, itu pengelolaan persediaan dan pembelian. Jadi koperasi juga mengelola pembelian barang dari supplier pakan ternak. Barang seperti pakan dan obat dicatat dalam sistem persediaan, transaksi pembelian dan penggunaan barang dicatat. Jadi ada supplier, ada sistem. Jadi, koperasi ini juga membeli beberapa barang gitu ya dari supplier. Kalau bisa kita lihat di level 0 ini ada panah dari supplier pakan ternak itu menuju sistem proses terintegrasi, yaitu datanya, data barang dan transaksi pembelian yang dicatat, seperti itu. Lalu yang poin keenam itu pembuatan laporan untuk manajemen. Jadi manajer koperasi membutuhkan laporan berupa laporan produksi susu harian, bulanan, laporan kualitas susu, laporan pembayaran peternakan, laporan keuangan, dan laporan persediaan barang. Kita bisa lihat di DFD level 0 ini, untuk panah dari sistem proses ini menuju ke manajer koperasi, yang dimana datanya berupa laporan. Ini saya tidak tulis mendetail lah karena takut memakan tempat gitu. Jadi saya tulis di sini secara garis besar saja laporan gitu. Nah, itu untuk yang level 0. Baik, selanjutnya kita masuk ke DFD level 1. Untuk DFD level 1 ini, saya akan mulai dari peternak terlebih dahulu ya. Jadi peternak itu ngasih data, nge-store data gitu ya. Masuk ke proses 1. Proses 1 ini ada pencatatan setoran susu. Dari situ nanti, disimpan data storannya ke data store 2 atau data setoran susu. Di situ ada tertulis juga ya, simpan detail setoran. Nah, itu dilakukan secara bersamaan dengan mengirimkan sampel ke arah proses 2. Jadi dari proses 1 itu mengirimkan ke proses 2, yaitu pengelolaan hasil uji lab. Yang di mana itu datanya di situ ada kirim sampel, seperti itu. Nah, selanjutnya dari data store 2 itu mengirimkan data ke proses 6.0 atau pembuatan laporan, yang di mana datanya merupakan data produksi susu. Baik, saya akan keep terlebih dahulu dari data store 2 itu di proses 6. Ya, kita lanjut ke, kita lanjut ke laboratorium pengujian susu. Dari laboratorium pengujian susu, itu mengambil sampel susu yang dimana itu proses 2 tadi ya, proses 2.0 pengelolaan hasil uji lab, dia mengambil sampel susu dari, peternak yang mengirimkan ke lab gitu ya. Setelah itu akan keluar hasil ujinya, di mana dikirimkan ke proses 2.0 yaitu pengelolaan hasil uji lab dan disimpan di data store 3. Dari proses 2.0 ke data store 3 itu data hasil uji lab, yang di mana datanya adalah simpan hasil, uji lab gitu ya. Lalu dari data store 3 itu mengirimkan data kualitas ke proses 6 yaitu pembuatan laporan. Dan juga mengirim, data lab itu ke, ke proses 3.0 yaitu penentuan kualitas dan harga. Karena di sini tertulis ya di poin, eee, di poin 4 gitu ya, perhitungan pembayaran peternak. Jadi total pembayaran dihitung berdasarkan volume susu dan harga per liter dalam kurung berdasarkan kualitas, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ke pakan ternak, supplier pakan ternak. Jadi, si koperasi ini membeli barang dari supplier pakan ternak ya. Jadi masuk ke proses 5.0 manajemen persediaan. Jadi data, barang, dan transaksi itu dicatat semua. Lalu update stok pakan dan obat, yang mana itu dilakukan di data store 4 yaitu data persediaan. Dari data store 4 ini mengirimkan data stok barang ke proses 6.0 atau pembuatan laporan. Terus juga, dari data store 2 yaitu data storan susu itu mengirimkan volume dan harga berdasarkan kualitas ke proses 4.0 atau perhitungan pembayaran. Dari proses 4.0 atau perhitungan pembayaran, disimpan transaksinya ke data store 5 yaitu data pembayaran. Dari data store 5, itu mengirimkan ke proses 6.0 atau pembuatan laporan berupa data transaksi keuangan. Jadi dari data store 4, data store 2, data store 5, dan data store 3 itu semuanya mengirimkan ke arah proses 6.0 atau pembuatan laporan. Karena nanti laporan tersebut akan dikirimkan ke manajer koperasi. Di sini,
terlihat ya di proses 6.0 itu pembuatan laporan itu mengarah ke manajer koperasi yang di mana data yang dikirimkan adalah laporan berupa laporan produksi, kualitas, keuangan, persediaan dan lain-lain gitu ya. Lalu manajer koperasi akan menentukan kebijakan harga, dasar, dan grade tuh. Yang di mana itu dilakukan di proses 3.0 yaitu penentuan kualitas dan harga. Dari situ juga ngambil data setoran susu gitu ya. Eee, dari proses 3.0 penentuan kualitas dan harga itu diambil dari data setoran karena supaya tahu gitu ya, ini tuh hasil setoran peternak siapa gitu ya, ID peternak mana, seperti itu. Terus terus ini juga ada dari proses 4.0 perhitungan pembayaran, mengirimkan sebuah data ke entitas peternak yang di mana datanya merupakan slip dan rekap pembayaran. Karena juga ada di poin, 4 ya, jadi sistem menghasilkan slip pembayaran dan rekap pembayaran, seperti itu. Oh ya, ini juga ada data store satu yaitu data peternak. Ini untuk memverifikasi ID peternak tersebut gitu ya, ID peternak yang sudah terdaftar. Selanjutnya, sebentar takut ada yang terlewat. Ya, sepertinya sudah tidak ada. Sudah aman. Kita lanjut ke, eee, identifikasi entitas eksternal, proses utama, data store, dan aliran data. Sebentar saya ambil. Iya. Ya, di sini kurang lebihnya ada kalau entitas eksternal kurang lebih ada 4 ya, ada peternak, laboratorium pengujian susu, manajer koperasi, supplier pakan ternak. Lalu untuk proses utamanya, itu ada 6 proses. Yang pertama 1.0 pencatatan setoran susu, yang kedua ada 2.0 pengelolaan hasil uji lab, yang ketiga ada penentuan kualitas dan harga, keempat ada perhitungan pembayaran, yang kelima ada manajemen persediaan, dan yang keenam ada, pembuatan laporan. Lalu untuk data store-nya itu ada 5 data store ya. Jadi data store pertama itu data peternak, data store kedua itu data setoran susu, data store 3 itu data hasil uji lab, data store 4 data persediaan, data store 5 ada data pembayaran. Dan untuk data flow ini eee, kurang lebih ada 21 data data flow ya, data yang dikirimkan. Yang pertama itu ada data storan, jadi peternak ke proses satu. Lalu ada verifikasi ID peternak dari data store satu ke proses satu, lalu ada simpan detail storan dari proses satu ke data store 2, kirim sampel dari proses satu ke proses 2, sampel susu dari proses 2 ke lab, hasil uji dari lab ke proses 2, simpan hasil lab dari proses 2 ke data store 3, ambil data lab dari data store 3 ke proses 3, ambil data storan dari data store 2 ke proses 3, kebijakan harga dasar dan grade dari manajer ke proses 3, update grade dan harga per liternya dari proses 3 ke data store 2, volume dan harga berdasarkan kualitas dari data store 2 ke proses 4, simpan transaksi pembayaran dari proses 4 ke data store 5, slip dan rekap pembayaran dari proses 4 ke peternak, data barang dan transaksi pembelian dari supplier ke proses 5, update stok pakan dan obat dari proses 5 ke data store 4, data stok barang dari data store 4 ke proses 6, data produksi dan susu dari data store 2 ke proses 6, lalu, eee, data transaksi keuangan dari data store 5 ke proses 6, data kualitas dari data store ke-6, data kualitas dari data store 3 ke proses 6, laporan dari proses 6 ke manajer. Jadi semua ditumpuh menuju ke proses 6 untuk semua data store, kecuali data store satu. Karena pada akhirnya akan, disusun sebuah laporan gitu ya, yang di mana penyusunan laporan itu ada di proses 6. Lalu dari proses 6 baru ke manajer, seperti itu. Lanjut, kita ke nomor 4. Ini ada buat di FD level 2 untuk proses pengujian sampel dan perhitungan pembayaran. Nah, untuk pertama yang saya akan bahas itu pengujian sampel. Jadi pengujian sampel ini diambil dari data store, 2 gitu ya, yaitu data storan susu. Berbeda dengan di level satu yang di mana, secara tidak langsung itu sebenarnya, kirim sampel itu diambil dari data storan susu gitu ya. Cuman, di sini melalui proses 1.0 atau pencatatan setoran susu. Jadi itu dilakukan secara bersamaan ketika peternak menyetor data, menyetor, memberikan setoran gitu ya, setoran susu gitu ya, itu simpen detail setorannya disimpan di data store juga dikirim ke sampelnya dikirim ke pengelolaan hasil uji lab seperti itu. Jadi kalau di level 2
Ini saya ambil langsung dari data store 2 yaitu data setoran susu. Itu info setoran dan ID sampel, eee, masuk ke proses kirim sampel. Lalu dari situ dikirim sampel fisiknya ke lab pengujian susu. Setelah itu dari lab pengujian susu, ada proses pengetesan masuk, yaitu diproses, 2.2 atau uji kandungan. Dari uji kandungan tersebut, keluarlah, data mentah hasil uji gitu ya. Setelah itu dikirim ke proses 2.3 yaitu rekam hasil uji. Dari proses 2.3 itu, mengirimkan data ke data store 3 atau data hasil uji lab, yang di mana datanya adalah update hasil uji lengkapnya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan pembayaran. Dari perhitungan pembayaran ini, kita ambil dari data store 2 yaitu data storan susu, volume dan harga per liter. Masuk ke proses 4.1 yaitu ambil data transaksi. Setelah itu, masuk ke proses 4.1 ini mengirimkan data ke proses 4.2 yaitu hitung total. Di mana datanya merupakan data yang sudah siap dihitung gitu ya. Setelah dihitung di 4.2 atau hitung total, proses hitung total, lanjut, proses 4.2 ini mengirim ke proses 4.3 yaitu cetak hasil pembayaran, yang di mana data yang dikirim adalah total bayarnya. Dari 4.3 yaitu cetak hasil pembayaran, ada 2 output atau 2, 2 flow ya, 2 flow. Jadi yang pertama itu ngirim ke data store 5 atau data pembayaran. Jadi ini nyimpen bukti bayarnya. Lalu yang kedua itu ngirim ke peternak, itu ngirim data ke peternak yang di mana itu slip dan rekap pembayaran. Seperti itu. Itu untuk perhitungan pembayarannya. Baik, cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.